Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya mendapat kesempatan untuk ngobrol soal kreativitas. Nggak mudah kita ngomong kreativitas itu sebenarnya. Kita membedakan ide, kreativitas sama inovasi aja kadang masih silang sengkarut nggak keruan. Tapi itu gunanya kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan sepertinya saya agak punya background untuk bisa ngomong kreativitas. Karena kita Leto sudah umurnya hampir 15 tahun dan kita berkarya terus tanpa henti. Itu juga menggunakan kreativitas. Nah, hari ini kita akan ngomong tentang unleash your creativity. Salah, arahnya ke sana ya. Kok nggak gerak nih? Oke. Unleash creativity for invasi. Inovasi maksud saya. Kreativitas. Kita ngomong kreativitas tentang produk manusia untuk kreatif. Kok nggak gerak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi judulnya kemarin saya ngelihat di poster itu ada yang ngomong passionate, balance dan impactful. Kita ngomong dari passionate dulu, karena itu semua nanti berhubungan dengan kreativitas. Saya di sini mulai dengan tulisan mitologi sukses, karena biasanya kita sering dengar sukses itu follow your passion. Tapi ada yang aneh ini. Emang kita benar-benar tahu artinya passion apa? Coba. Oke. Really? Coba kita lihat tips-tips yang lain tentang sukses. Follow your passion. Tapi kita juga pernah dengar tips tentang sukses yang lain. No pain, no gain. Ada yang ngomong 1% bakat, 99% keringat. Nah ini ada yang salah nih, berlawanan kan ini. Follow your passion sama suruh kerja keras nih. Yang salah di mana nih? Arti passion apa sih? Yang kita pahami passion adalah sesuatu yang kita senangi sangat gitu kan ya. Kita ikuti, kita senangi. Tapi coba kita track sebentar. Arti kata passion dari mana sih? Kalau kita melihat di kamus, passion itu berasal dari kata passio. Kita lihat. Passio artinya apa? Passio arti pertamanya adalah suffering, menderita, bukan kesenangan. Jadi follow your passion itu bisa diartikan bukan ngejar kesenangannya, tapi justru penderitaannya. Kamu bersedia mencapai yang kamu inginkan dengan menanggung penderitaan. Follow your passion. Artinya adalah follow the suffering you willing to endure. Ikuti kesusahan yang kamu mau tanggung untuk menuju apa yang kamu inginkan. Karena pada proses mengejar mimpi itu nggak pernah mudah. Apapun nggak mudah. Nggak punya mimpi aja susah, apalagi punya mimpi, apalagi punya cita-cita. Nggak enak dikit, ini bukan passion saya ini. Loh, passion itu bukan urusan kesenangan. Passion itu justru yang nomor satu adalah penderitaannya. Kamu bersedia menderita untuk mencapai itu atau tidak? Karena penderitaan itu pasti kok. Saya menyebutnya sebagai hukum penderitaan, hukum kekekalan penderitaan. Saya lulusan fisika, jadi jangan dibantah ya. Ada hukum kekekalan penderitaan. Nggak hanya kekekalan energi, kekekalan penderitaan juga ada. Misalnya gini, malas sekolah, malas kuliah, susah cari kerja. Penderitaannya di susah cari kerja. Atau kamu menderita sekolah, tapi mudah cari kerja. Penderitaannya kan ada semua tuh, tinggal pilih di mana. Jadi kalau passionate, maulah menderita untuk sesuatu yang memang kamu senang lakukan, memang kamu ingin tujukan. Leto itu album pertamanya kita tahun 2005, 2004-2005, lama, udah tua saya. Jadi untuk bikin satu album itu ada 10 lagu. Tapi lagu yang kita setor ada 37. Ada 27 lagu tidak berguna dan dibuang ke sampah. Hanya untuk membuat 10 lagu dalam satu album. Kalau kita menyesal, ya nggak akan jadi itu yang namanya album. Kalau kita sayang sama satu karya dipaksa-paksain nggak akan jadi itu satu album. Jadi bersedia menderita berkarya, nggak apa-apa nih. Yang penting tujuannya tercapai. Follow the suffering you willing to endure. Nah, sekarang saya ngajak karena kita sudah tahu arti passion,
Saya mau mengajak kita semua untuk menderita hari ini. Kita membahas tentang kreativitas, kita breakdown kreativitas, karena kreativitas sampai saat ini sering dianggap sebagai sesuatu yang out of nowhere. Kita itu sudah melakukan musik edukasi. Kita dari 2012 sudah muter ngomong tentang kreativitas. Karena adik-adik ini agak bingung, disuruh kreatif, tapi tidak disediakan metodologi untuk kreatif itu seperti apa. Makanya pengen kita breakdown yang namanya kreativitas. Penderitaan yang disengaja, let's suffer. Kita ngomong passion sudah, nanti kita akan ngomong tentang balance dan impactful. Tapi sebelum menderita, saya pengen ngasih sedikit nyep-nyep lah kalau bahasa Jogja. Nyep-nyep itu artinya biar hatinya dingin sedikit sebelum penderitaan yang mengikutinya. Kita bertemu. Terima kasih. Ini yang membuat semua proses itu jadi worth it kalau kita menghasilkan kebahagiaan bersama. Dan yang bikin saya kadang kesel, ini kemudian disimpelkan jadi pertanyaan gini. Inspirasinya dari mana sih? Dianggap sebuah karya itu hanya datang dari satu peristiwa. Karena memang kita tidak pernah belajar kreativitas itu seperti apa. Inspirasi jadi karya, inspirasi dari karya. Enggak seperti itu, prosesnya tidak sesederhana itu. Makanya hari ini karena saya dikasih kesempatan untuk menjelaskan kreativitas, unleash your creativity, kita mau breakdown. Sebenarnya proses kreativitas itu gimana sih? Kalau kita tahu proses kreativitasnya, saya harap kita semua bisa mengaplikasikannya di apapun bidang yang kita geluti. Oke, suffering begin. Ini kok lama ya, geraknya ini. Oke. Proses kreativitas, sebelum saya ngomong tentang potensial, proses, dan kemudian ada aktualisasi, saya pengen menggarisbawahi dulu apa bedanya ide, kreativitas, dan inovasi agar kita tidak silang sengkarut. Ide adalah sesuatu gagasan yang muncul dari kepala, itu namanya ide. Bisa datang dengan sengaja, bisa datang dengan tidak sengaja. Kreativitas adalah ide yang muncul dengan sengaja. Itu bedanya kreativitas dengan ide. Kalau kreativitas munculnya disengaja, kita butuh sesuatu, kita butuh jawaban, kita memunculkan ide, itu namanya kreativitas. Kalau ide yang muncul dari kepala, semua bisa keluar, kapan saja bisa keluar, sengaja tanpa sengaja. Inovasi adalah ketika kreativitas tersebut diimplementasi sehingga punya tolak ukur yang jelas di dunia nyata. Itu inovasi. Kalau cuma nyanyi-nyanyi, Cornel main gitar, saya nyanyi, bisa jadi ide yang keluar. Tapi kemudian kalau dikonstruksi menjadi lagu, itu menjadi kreativitas. Tapi kalau kemudian dijual dan kemudian ada tolak ukur laku berapa ya, itu baru bisa dikatakan inovasi. Nah, jadi ada beberapa jenis juga inovasinya seperti apa, tapi nanti kita jelaskan. Semua proses itu sebenarnya proses standarnya adalah sederhana. Ada modal, ada prosesnya, dan kemudian ada hasilnya, ada aktualisasinya. Kita belajar dulu, apa modalnya untuk bisa kreatif membuat karya. Ada banyak kotak di sini, ya ini penderitaan yang saya maksudkan. Orang maunya seneng-seneng kok malah bahas kuliah kayak gini, oh biarin, ada kesempatan membuat orang banyak menderita kok di. Oke, potensial. Modal untuk bisa kita kreatif apa? Nomor 1. Ayo gerak. Ya. Nomor 1, modalnya adalah otak. Pastilah kita semua butuh otak. Tapi otak yang gimana? Ada, ini kalau mau menggali lebih lanjut, ini dianalisis oleh orang yang bernama Daniel Kahneman. Dia salah satu pemenang Nobel. Otak kita ada 2 sistem yang bekerja. Pertama adalah sistem 1, yang kedua adalah sistem 2. Apa bedanya? Sistem 1 adalah cara berpikir yang cepat, asosiatif cara berpikirnya, enggak mikir panjang. A, B, 1 tambah 1 berapa? 2. Misalnya saya kasih contoh.
Di rumah ada yang punya pompa air? Punya pompa air ya? Listriknya gede nggak? Dia listrik, pompa airnya kalau hidup terus sama hidup nyala gitu listriknya banyak mana? Hidup nyala. Itu cara berpikir sistem satu. Hidup nyala sama hidup terus lebih banyak hidup nyala. Kalau pakai sistem dua, pasti berpikir hidup sama nyala apa bedanya ya? Kalau hidup mati baru lebih banyak listriknya. Kalau hidup terus sama hidup nyala nggak ada bedanya. Itu sistem dua yang bisa menangkap itu. Sistem dua adalah sistem cara berpikir yang lambat. Analitik, lambat, logik. Sistem satu menghasilkan opini, sistem dua menghasilkan kritik. Itu dua cara berpikir yang berbeda itu. Kita harus tahu model berpikir itu sehingga kita tahu mengaplikasikannya, sehingga bisa balance. Ya, saya masuk pada proses itu. Sehingga kita balance, kalau mau kreatif, kapan pakai sistem satu, kapan pakai sistem dua. Selain itu, di otak kita juga ada banyak mode yang bekerja. Mode norma, mode ekonomi, mode kompetisi, dan mode eksplorasi. Itu beberapa contoh yang saya tulis. Misalnya saya kasih contoh bedanya mode norma dan mode ekonomi. Oke, udah keluar duluan. Tadi lambat, sekarang mendahului. Nggak apa-apa. Oke, mode norma dan mode ekonomi. Contohnya gini, mode norma dan ekonomi. Anda kalau misalnya dikasih hadiah sama orang, kira-kira berterima kasih atau tidak? Nih tak kasih hadiah ulang tahun, seneng ya? Kalau dia ngomongnya gini, nih tak kasih hadiah ulang tahun harganya 200.000. Langsung penghargaannya berbeda. Kenapa? Ketika masuk 200.000, otak kita langsung beda nih cara sistem kerjanya nih. Nah, kreativitas itu membutuhkan mode tertentu untuk dia bisa bekerja dengan maksimal. Nggak bisa pakai mode ekonomi, nggak bisa pakai mode norma. Kalau pakai mode norma, dia tujuannya adalah bagaimana sesama mungkin sama sekitarnya. Kalau pakai mode ekonomi, mikirnya adalah bagaimana seprofit mungkin. Tapi kalau kreativitas itu harus menggunakan mode eksplorasi. Mode eksplorasi itu apa? Mode eksplorasi adalah mode di mana kita tidak takut salah, bermain, coba-coba, selalu seperti itu. Ini kalimatnya Maslow yang mengatakan, tidak ada kreativitas itu kalau tidak datang dari game yang disengaja. Semua datangnya dari game. Kalau ada yang mendorong Anda untuk kreatif, tapi memaksa, outputnya selalu tidak baik. Kreativitasnya pasti ngarang dan dipaksakan. Karena kreativitas selalu datang dari permainan. Dia datang dari ruang kemungkinan, bukan datang dari ruang kepastian. 37 lagu yang gagal lebih banyak daripada yang berhasil. Memang gitu, proses kreativitas selalu seperti itu. Kalau menggali emas itu lebih banyak tanahnya daripada emasnya. Kreativitas juga gitu, membuat sesuatu lebih banyak yang nggak kepake daripada yang kepake. Tapi memang gitu proses kreativitas. Ada mode, yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu ada dua tipikal ilmu. Ilmu empiris dan ilmu testimonial. Ilmu empiris itu yang kita alami sendiri. Belajar Cornell, teman saya nih, Cornell, gitaris Leto ini sarjana gitar. Di sarjana belajar gitar itu tidak hanya pada teorinya, tapi juga pada prakteknya. Karena harus dua-duanya, kalau empiris itu mengalami sendiri, kalau testimonial itu dengar-dengar, baca dari buku, belajar dari orang, mendengarkan dari orang, gini ini testimonial. Ini tetap nggak ada gunanya kalau tidak mengalami empiris sendiri nanti. Jadi dua sumber itu perlu kita perhatikan. Oke, itu modal dalam kreativitas. Sekarang kita ngomong pada proses kreativitas. Ada 3 jalur juga di sini. Pertama, menyerap ilmu. Kecepatan, nggak apa-apa lah, whatever. Pertama, menyerap ilmu. Kita tahu tadi, ada sistem 1, ada sistem 2. Menyerap ilmu itu biasanya pakai sistem 1 karena malas belajar. Padahal seharusnya ketika menyerap ilmu, itu yang dominan sistem 2. Seperti tadi saya katakan, hidup nyala. Menyerap ilmunya, kalau pakai sistem 1, salah. Harusnya pakai sistem 2. Saya kasih contoh lagi. Misalnya menyerap ilmu nih. Kita kasih contoh yang sederhana. Anda semua bisa ngitung dari 1 sampai 100 enggak? Bisa? Mudah ya? Sistem 1. Coba. 1, 2, 3, 4. Coba. Coba dikatakan 7, 8. Mudah atau susah? Mudah.
Sekarang saya tanya sederhana, dari 0 sampai 100 angka 9-nya ada berapa? 12? 19? Yakin? Hah? Oke, ada lagi yang ngomong? Salah? Salah? 20. Ada yang ngomong apa aja? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 7, 9, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94 dan seterusnya. Itu kadang-kadang saya sering menemukan orang yang karena merasa mudah kemudian meremehkan. Padahal ilmu itu terletak bukan pada yang hanya kita lihat. Perlu sistem 2 untuk mengolah, untuk mencari yang ada di belakangnya. Selalu seperti itu. Kalimat terkenal dari Sting tentang musik. Musik itu bukan suara yang dimainkan, tapi keheningan yang terjadi di antara nada. Ini yang ngomong Sting, bukan saya ini. Jadi dia sudah meng-approach, sudah melihat musik tidak hanya dari nada, tapi justru dari keheningan negatifnya, negatif musiknya, negatif space-nya di situ. Nah ini kalau kita pakai pakai sistem 1, susah setengah mati ini. Tapi kalau kita pakai sistem 2, kita bisa menganalisis. Oh gini musik itu. Misalnya gini, musik. Kadang orang mengatakan, kenapa suara saya bukan GR ya, tapi ini out dari dengar-dengar dari orang. Kok suaranya masuk di hati sih? Suaranya terdengar jujur sih. Di kasetnya, di CD-nya. Anda mengetahui bahwa ketika suara seseorang frekuensinya di 2,8 kHz lebih gede 3 desibel daripada 1 oktav di sebelahnya, itu orang kedengaran akan lebih jujur. Kalau di frekuensi sekitar 400 itu kelihatan lebih berwibawa. Kalau di sekitar 1200 kelihatan membohong. Ini pengetahuan frekuensi semua. Jadi apakah penting untuk berkarya? Nomor 1 berkarya itu adalah tools. Pelukis itu pakai intuisi, tapi dia harus belajar cat. Dia harus belajar kanvas, dia harus belajar kuas. Itu menyerap ilmu sistem 2 yang paling dominan. Oke, kita yang nomor 2, meledakan. Ketika kita sudah punya tools, yang dilakukan haruslah kemudian meledakan. Meledakan itu apa? Berkarya semaunya. Itu harus pakai sistem 1. Justru, nggak boleh pakai sistem 2. Karena kalau berkarya pakai sistem 2, nggak jadi karyanya. Gini, bener apa salah ya? Gini, bagus apa salahnya? Ini jelek apa enggak ya? Sampai kalau di musik ada yang namanya red light syndrome. Apa itu red light syndrome? Jadi orang jago banget main, ketika rekaman ada lampu merah recording, gemeter, nggak jadi. Anda kalau main-main sama ujian beneran, outputnya biasanya bagus mana? Main-main. Karena kreativitas keluar harus dengan sistem 1, bukan sistem 2, kreativitas itu. Apa? Meledakan itu. Meledakan itu, tadi itu, meledakan 1000, yang berhasil mungkin 3. Tapi tanpa 1000, bisa jadi 3 tidak lahir. Kita kasih contoh. Serap di sekitar sini, bebas. Apa? 4 hal. Hah? Lampu, apa lagi? Hitam. Layar. Kamera. Layar, kamera, apa tadi? Layar, kamera, lampu, hitam. Kita rinel. Kita ledakan. Nggak akan nyanyi saya akan baca puisi wae. Apa tadi? Lampu, layar, hitam, kamera. Oke. Malam ini aku terdiam duduk di sebuah ujung jalan. Gelapnya malam membuat semuanya terasa hitam. Dan aku serasa dihakimi seperti di depan kamera. Tapi layar yang hadir di depan mataku hanyalah wajahmu. Dan itu memberiku cahaya seperti lampu yang terang benderang. Untuk membuatku tidak bisa melupakanmu sampai kapanpun saja. Apakah bagus? Buruk. Buruk. Saya nggak ngomong bagus. Enggak. Yang namanya meledakan itu harus siap dengan buruk. Ya memang gitu, yang namanya meledakan. Tapi kalau ada bahan yang sudah diledakkan, nanti kita bisa ke level berikutnya.
yaitu menata. Kalau sudah diserap, diledakkan, ada ide bagus ini, ide bagus ini, ide bagus ini, ditata kemudian. Menata itu apa? Menata itu adalah membuat karya kita sesuai dengan audiens yang mau kita sampaikan. Lagunya bagus, tapi lamanya 30 menit, nggak ada radio yang mau nyetel. Puisinya bagus, tapi 16 halaman, siapa yang mau baca? Sekarang puisi satu Twitter aja udah, satu panjangnya segitu aja udah pada males baca, apalagi sekarang buku, gitu. Nah, pada menata ini, kita harus sangat aware dari luar, tapi juga harus aware dengan apa yang kita lakukan. Jadi sistem 2-nya dan sistem 1-nya harus berjalan dengan imbang. Di sini balance harus terjadi. Kapan pakai sistem 1, kapan pakai sistem 2, dan kapan pakai dua-duanya. Sistem 1 dan sistem 2 dalam menata, kita kasih contoh. Awareness terhadap luar dan awareness terhadap apa yang kita lakukan. Saya minta teman-teman ikut serta. Do. Nanti tangannya nggak usah, do aja ya. Nggak apa-apa, tangannya nggak usah. Kalau saya gini aja. Do, re, mi. Ya gitu ya. Do, re, mi, fa, re, mi. Saya gini aja. Do, re, mi, fa. Lebih gampang ya. Do, re, kasih nada. Do, re, do. Mari kita tata. Suarakan nada yang kamu lihat dari tangan saya. Do, re, bentar, saya ulangi lagi. Suarakan nada yang saya ajarkan. Re, mi, fa, do, re, re. Sampai itu. Ini awareness kita tentang menata. Tadi saya mengatakan suarakan nada yang saya ajarkan. Saya ngajar apa aja tadi? Do, re, mi, fa. Yang ngajarin sol siapa? Ngajarin la, ngajar si. Apakah itu salah? Enggak salah. Menata itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan di set up dengan pertanyaan. Justru karena kita tahu, jadi kita terdorong untuk meneruskan. Justru yang susah itu dari hal-hal kecil. Kepleset itu tidak pernah pakai batu besar. Kepleset itu pasti dari batu kecil. Nah di sini awareness, sensitivitas ketika kreativitas pada saat menata itu adalah sensitivitas yang sangat-sangat kecil seperti itu. Sistem 1-nya bisa disebut sebagai human centered design. Desain itu bukan hanya karena fitur, tapi motif manusianya gimana menggerakkannya. Ada white hat, ada black hat, ada left brain, ada right brain, ada creativity, ada scarcity, ada unpredictability, ada achievement, ada social connectedness dan seterusnya. Itu dari human desainnya. Tapi juga ada feature desainnya yang dari sistem 2. Kalau feature design itu gitarnya bagus banget, wah mainnya. Kalau sistem 1-nya ya bagus banget secara teknis, belum tentu enak didengerin juga. Jadi harus cukup sesuai dengan porsinya. Di sini cukup adalah sangat penting. Ngeceknya adalah dengan sistem 1 dan sistem 2. Itu prosesnya. Oke, kemudian kita masuk ke berikutnya. Aktualisasi. Setelah kita kemudian berkarya, kemudian kita mempunyai output. Outputnya seperti apa? Itu yang disebut sebagai inovasi. Kan kita tadi bilang kan, ada ide, ada creativity, kemudian ada inovasi. Sekarang kita bahas inovasi itu gimana sih? Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sebuah inovasi dari kita, coba. Bukan inovasi, ini udah lama sih. Tapi nggak apa-apa, kita berbagi coba. Sebelum masuk ke segmen ini, biar nggak pusing-pusing amat. Terbuai aku hilang, terjatuh aku dalam keindahan penantian.
Terucap keraguan hati yang bimbang, yang terhalang kepastian cinta. Aku hilang. Aku hilang. Tersabut kabut malam, terbiasnya harapan yang tersimpan, suci tak bertuan. Karyanya berbentuk peristiwa dan kemudian gift-nya adalah purpose atau tujuan. Itu level paling sederhana. Tapi berikut ini kalau misalnya kalau di lagu inspirasi itu lagu yang berbeda. Paham maksud saya? Misalnya kita tadi sudah mendengarkan dua lagu nih. Ini lagu yang lain misalnya. Ku teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli, ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Ini levelnya dengan Ragu Ruang Rindu yang tadi, dengan Permintaan Hati nggak ada beda levelnya. Dia adalah peristiwa yang namanya lagu. Hanya lagu yang berbeda. Itu level yang paling permukaan dan menghasilkan inspirasi, menghasilkan
tujuan, menghasilkan teman perjalanan, itu aja. Tapi di level berikutnya, gift of pathway, memberi hadiahnya bukan peristiwa, tapi memberi hadiahnya pola. Kalau di lagu lahirnya bukan jadi, kalau di musik lahirnya tidak menjadi lagu, tapi lahirnya menjadi genre, karena polanya berbeda. Misalnya Haji Roma Irama, bukan hanya lagunya yang dihargai, tapi genre dangdutnya membuat dunia baru. Itu jadi level inovasi yang lebih tinggi. Misalnya kalau Sandaran Hati. Teringat, pada janjimu ku terikat, hanya sekejap aku berdiri, aku lakukan sepenuh hati, apa peduliku. Ini jadi sama lagu yang sama sekali berbeda ini, karena polanya sudah berbeda. Kita sudah imajinasinya dibawa pada pulau yang berbeda. Jadi tidak semua inovasi itu sama levelnya. Level pertama tadi peristiwa, tapi level kedua membuat pola, membawa kita ke sesuatu tempat yang sama sekali berbeda. Kalau peristiwa menghasilkan lagu yang berbeda, kalau inovasi pola itu menghasilkan cara yang baru, jadi menghasilkan genre yang baru. Tapi ada lagi yang lebih fundamental di bawahnya, tidak hanya pola, inovasi dalam bentuk structure. Lama banget ini, oke. Ya, liquidity. Structure, gift-nya time. Ini mungkin istilahnya perlu saya jelaskan. Karena gift yang lebih fundamental itu adalah inovasi yang membuat kita punya lebih banyak waktu melakukan hal yang lain. Apa maksud saya? Kita tadinya mengerjakan 10 jam menjadi mengerjakan cuma 10 menit. Tadinya mengerjakan 3 hari jadi mengerjakan cuma 5 hari. Teknologi digital itu luar biasa. Mempercepat untuk melakukan sesuatu. Itu gift of time, itu inovasi pada level structure. Kalau di musik, level structure itu pada instrumennya. Jadi udah bukan polanya yang berbeda, instrumennya sudah berbeda. Misalnya kita mau lagu Sandaran Hati, saya jelasin pakai gitar gini loh mainnya. Kalau instrumennya udah beda, udah nggak bisa lagi dijelasin pakai itu. Misalnya kita pakai kahon. Teringat, pada janjimu ku terikat, udah sama sekali beda. Ini lagu apa meneh itu, nggak paham aku. Udah gak beda sama sekali, karena struktur instrumennya sama sekali berbeda. Kita udah nggak bisa pakai notasi gitar, kita udah nggak bisa pakai penjelasan dengan cara gitar, karena instrumennya, strukturnya sudah sama sekali berbeda. Nah kadang-kadang yang saya sesali gini, kita dulu sering ngomong inovasi-inovasi, tapi kita tidak bisa membedakan mana sih level inovasinya. Kalau levelnya peristiwa, itu gini, ketiga ini apa bedanya sih? Bedanya adalah rasio, budget, dan impact. Kalau peristiwa itu budgetnya besar, impactnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau pada level struktur, itu budgetnya kecil, impactnya sangat besar. Saya kasih contoh di dunia nyata. Habit, gift of pathway misalnya. Pola. Anda tahu yang tengah nih ya, gift of pathway. Ini artinya bahwa gini, kita tidak boleh terkungkung pada pola sebelumnya. Kita harus bisa lepas dari pola sebelumnya untuk menemukan pola baru. Saya pengen cerita sedikit pola yang agak lucu sebenarnya, menurut saya sih. Anda tahu roket yang ke luar angkasa? Kenapa ukurannya segitu? Nggak bisa lebih besar, Bu? Anda pernah memikir sebabnya kenapa? Menurut ceritanya sebabnya gini. Roket pertama itu dibuat di Utah dan dikirim ke Florida. Untuk ngirim itu pakai rel kereta, dan gedenya roket nggak boleh lebih besar daripada terowongannya, jadi limitnya segitu. Terus terowongannya kenapa gedenya segitu? Karena jalur keretanya gedenya segitu, trek relnya. Terus kenapa trek relnya gedenya segitu? Karena rel awal-awal dibikin di Inggris mengikuti jalan yang dibuat oleh Romawi. Jalan Romawi itu kanan kirinya ada lubang untuk roda pedati. Itu yang kemudian dijadiin rel. Kenapa lebar roda pedatinya segitu? Karena pantat kuda 2 tepat ukurannya. Jadi ukuran roket itu terlimitasi oleh pantat kuda. Ini yang sering kita tidak memahami, bahwa limitasi yang kita hadapi sekarang itu kadang-kadang limitasi turunan dari sebelumnya. Itu kalau Elon Musk menyebutnya sebagai first principle. Oke, waktunya tinggal sedikit. Nomor 2, liquidity, gift of time.
Saya kasih beberapa contoh betapa fundamental rasio price sama impact yang terjadi kalau inovasinya terjadi pada level ini, pada level liquidity. Anda pernah tahu 0 derajat itu ada di mana? Di Greenwich. Kenapa ada di Greenwich? Karena gini, saya cerita sejarah sedikit ya. Karena gini, kalau pelayaran itu sangat susah menentukan bujur. Kalau menentukan lintang itu sederhana, tinggal lihat derajatnya matahari dan bintang sederhana. Tapi untuk melihat bujur itu sangat susah. Jadi di Inggris ada yang namanya Longitudinal Award. Dia memberikan award untuk siapapun yang bisa menemukan alat untuk bisa ngukur bujur. Udah. Terus kemudian ada banyak teori di situ. Ada yang pakai perbintangan, ada yang pakai ini, pakai itu dan seterusnya. Terus suatu hari ada yang menemukan jam. Itu untuk mengukur bujur. Ketika ada lomba, pemenang jam, yang membuat jam ini nggak menang lomba. Yang menang justru yang pakai bintang. Karena orang-orang nggak paham gunanya jam. Anda membayangkan belum pernah lihat jam sama sekali. Terus ini ngapain sih kayak gini? Ini nggak ada yang bayangin betapa gunanya seperti itu. Akhirnya salah satu panitia itu nggak terima. Dia ngomong sama rajanya, ini penemuan bagus ini. Ini harus didorong ini. Akhirnya rajanya, kalau nggak salah King George III kalau nggak salah, tapi perlu dicek lagi itu. Terus kemudian rajanya ngomong, yaudah yang menang biar itu aja, nggak apa-apa. Tapi si yang milik jam ini tak kasih duit sendiri. Harganya kalau dikasih duit pada umur, dia menemukannya umur 21 tahun, dia mendapat uangnya umur 80 tahun. Dia mendapatkan 23.000 pound sterling cuman. Tapi apa yang terjadi dengan jam itu? Dia menjadi center dari dunia sekarang. 23.000 pound sterling bisa membuat pusat dunia pada 0 derajat Greenwich. Impact-nya pelayaran sedunia bisa terjadi. Impact-nya kita semua patuh pada jam tersebut. Betapa inovasi pada level liquidity itu rasio antara harga, price sama impact-nya sangat-sangat jauh. Mungkin satu singkat saja, saya kasih contoh yang lain, karena waktu saya, udah habis ya waktu saya. Oh iya, saya kasih contoh sedikit saja, overtime sedikit, 10 detik, lebih lah. Saya kasih contoh sedikit. Dulu kalau mau bikin samurai, itu belajar masak besinya itu butuh 6 jam. 6 tahun. Masaknya biar bener. Kenapa? Karena dia harus ngukur nih. Warnanya persis sama warna pagi hari. Ngetes pagi hari sama enggak, sama gurunya hampir 6 tahun itu untuk belajar. Tapi ketika ditemukan derajat Celcius, dari 6 tahun, dia hanya butuh taruh gini. 150, dah tarik. Hanya karena derajat Celcius, dunia kimia meledak sedunia. Dan dia menghasilkan penemuan jauh lebih banyak. Dan yang saya harapkan dari Indonesia adalah, Indonesia mampu mengukur mana level inovasinya. Ini level inovasi peristiwa, ini level inovasi pola, atau ini level inovasi pada struktur. Karena ketika dia sampai pada struktur, ini yang terakhir mas ya, saya akan cangkem memang. Karena semua inovasi ini kemudian akan berefek pada yang namanya mental model. Mental model manusianya. Kalau mental modelnya sudah jadi benar, ini akan terjadi cycle nih. Akan terjadi inovasi yang jauh lebih cepat dan lebih banyak. Asal benar memilih inovasi yang untuk didorong. Sehingga membangun mental model. Di sini terjadi cycle. Ada potensi model, menjadi ide dan kreativitas, menjadi inovasi, menghasilkan mental model manusianya. Waktu saya nggak cukup untuk menjelaskan mental model, tapi nanti bisa kita obrolkan lebih lanjut. Mental model ini adalah manusianya. Ketika manusia mental modelnya benar, dia akan menjadi kreativitas yang baru lagi lebih cepat. Pentingnya memilih inovasi di situ. Akhir kata, hampir semua kreativitas melibatkan permainan yang purposeful, yang disengaja oleh Abraham Maslow. Benar saya tadi berarti quote-nya ya. Oke. Let's play, let's grow. Don't worry about suffering, because we're together in this. Thank you.
Juleha nih, wah teman saya nih Mbak Egal Juleha, halo Mbak selamat pagi. Jadi pertanyaannya pagi Mas Sabrang, apa kabar? Sehat. Baik. Apakah dalam memproses ide menjadi kreativitas sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti waktu memproses dan unsur-unsur alam nih, wah luar biasa anak alam nih, murni tempat kita berada begitu. Monggo Mas. Pasti, manusia itu sebenarnya kan nggak bisa ngatur pikirannya. Saya kasih contoh, jangan mikir sapi. Keluar di kepalanya. Kita memang tidak bisa 100% mikir kontrol pikiran kita. Jadi conditioning di luar itu juga sangat berpengaruh. Jadi kalau kita bisa menemukan kondisi yang ideal untuk kita, mungkin itu akan bisa lebih efektif dalam proses kreatifnya. Tapi kadang-kadang juga gini, kalau tidak ada kondisi ideal, kita harus membuatnya itu menjadi kondisi ideal. Karena apapun kondisi di luar itu melalui proses yang namanya persepsi. Dan persepsi itu di dalam kontrol kita. Kalau kondisi di luar enggak dikontrol kita, tapi interpretasi terhadap kondisi luar itu dikontrol kita. Jadi kalau kita bisa mengontrol persepsi tersebut, semua kondisi bisa ideal menurut saya. Walaupun tidak mudah ya, tapi itu mungkin terjadi. Gitu. Siap, dari Mas. Terima kasih waktunya Mas Egi dan Mas Gaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sabrang dan rekan-rekan. Perkenalkan saya Muharomi dari Biro SDM Setnek. Ada 2 pertanyaan Mas, walaupun tadi Mas Sabrang bilang kalau nggak siap dengan jawabannya jangan nanya. Tapi saya beranikan diri nanya Mas Sabrang, karena udah terlanjur nih harus nanya. Yang pertama Mas Sabrang, tadi ya setelah di-explore, di breakdown tentang kreativitas, wah ternyata atributnya banyak sekali. Tadinya kita mikir, oh kreativitas datang dengan spontan, atau dengan menyendiri langsung datang, tapi tadi atributnya banyak. Nah, ada 2 pertanyaan tadi Mas. Pertanyaan saya yang pertama, apakah untuk bisa memunculkan ledakan kreativitas kita emang harus berada dalam fase gelisah atau ketidaknyamanan gitu ya, sehingga kita tahu bahwa ada satu yang ingin kita sampaikan untuk menjadi satu yang tidak ordinary lah, maksudnya di luar dari kebiasaan gitu. Yang kedua, kalau saya sendiri misalnya melihat bahwa kadang-kadang butuh prakondisi Mas. Misalnya prakondisi, mungkin kalau para tokoh-tokoh dia menyendiri, bertapa, atau dia berpuasa segala macam, sampai dia dapat misalnya ilham dari luar atau mungkin kontemplasi dirinya sendiri dia dapat itu. Nah apakah memang ada prekondisi yang harus dikondisikan Mas? Untuk bisa tadi menyerap, meledakkan, dan akhirnya muncul aktualisasi. Itu Mas, mungkin saya nggak siap dengan jawabannya, tapi saya harus nanya. Makasih Mas. Saya akan merespon dari sini dulu. Asumsi bahwa semua orang punya potensi yang sama untuk kreatif itu menurut saya tidak benar. Karena tidak semua orang harus kreatif. Kalau semua kreatif bahaya juga. Kalau ngurusi pajak terus kreatif, ngurusi keuangan kreatif itu berbahaya juga. Jadi ada yang kreatif, ada yang sifatnya juga memelihara. Misalnya kalau dari sudut pandang psikologi ada yang disebut ada parameter Ocean itu openness, contentiousness, extravert, agreeableness sama neuroticism itu. Yang biasanya yang kreatif memang O-nya tinggi. Dia yang kreatif, orang yang sangat kreatif itu manajer yang buruk. Tapi manajer yang sangat baik itu pasti tidak kreatif. Karena konsentrasinya ke dalam memperbaiki keadaan, dia memelihara sistem. Jadi dia nggak kepikiran untuk sesuatu yang baru. Kalau ada inovasi dia yang pertama ngomong enggak. Karena resikonya gede itu, enggak ini dulu diberesin ini. Tapi butuh 2 tarik-tarikan itu untuk menemukan titik optimalnya. Kan, jadi pertama asumsi bahwa semua orang harus kreatif, dihapus. Maksudnya semua orang punya modalnya sendiri-sendiri untuk kreatif dan tidak. Nah, apakah semua orang kemudian butuh prekondisi? Saya yakin itu membantu. Karena prekondisi di luar, misalnya gini, kalau mau sama istri, misalnya ya di rumah sama istri, bau badan pakai parfum sama enggak, itu prekondisi yang menentukan respon si istri. Ya kalau mau sayang-sayangan tapi belum mandi dari pagi itu kan juga kansnya jadi kecil ini passwordnya ini. Gitu juga terhadap dengan diri sendiri nih. Diri sendiri juga kita mempunyai password pribadi seperti apa yang men-trigger sesuatu di dalam. Nah ini kalau di konsep agama sudah didorong bahwa mengenal dirimu adalah mengenal Tuhanmu juga. Jadi penting mengenal diri. Karena semakin kita mengenal diri, kita jadi bisa menggunakan tools itu dalam tanda petik. Karena semua akal ini tools semua kok.
Kalau kita memahami bahwa itu sebagai tools yang tepat dipakainya kapan, kita bisa men-trigger itu untuk kreativitas, men-trigger itu untuk hening, men-trigger itu untuk menjaga dan seterusnya lah. Ini yang saya sebut sebagai level consciousness di sini. Jadi ya mungkin itu menjawab pertanyaan kedua ya Pak, butuh prekondisi. Yang pertama tadi apa Mas? Agak lupa. Ya. Yang pertama tadi kalau tidak salah boleh lagi Mas Romi? Oke. Gini, kita refleksi sebentar dulu. Coba cari kata menyerap nih ya, kalau menyerap kan mencari ilmu. Salah satu kata untuk mencari ilmu yang kita bisa pakai sehari-hari itu kan yang penting kita cari hikmahnya. Itu mencari ilmu ya. Coba ingat-ingat kalimat itu keluar ketika sesuatu berhasil atau gagal. Kebanyakan gagal ya. Jadi memang ketika kita dalam keadaan tidak enak, salah satu naluri kita adalah mencari ilmu lebih jauh. Jadi kondisi gelisah itu lebih men-trigger itu memang. Walaupun kalau rekomendasi saya pribadi, ilmu tidak tersedia pada sesuatu yang hanya gagal. Yang berhasil juga harusnya dicari hikmahnya. Cuman kadang-kadang kalau berhasil kita lebih senang menikmatinya daripada cari ilmunya. Padahal potensi ilmu tersedia di dua-duanya. Tapi secara natural memang itu berguna untuk membuat kita lebih sensitif pada jenis informasi tertentu, keadaan yang tidak enak tersebut. Pemahaman saya begitu. Ya. Iya. Akhirnya. Budaya untuk bekerja secara maksimal tanpa istirahat ini disebut dengan istilah hustle culture. Bagaimana cara kita menempatkan bekerja secara maksimal tanpa terjebak budaya hustle culture ini Mas? Budaya buru-buru. Lagi-lagi kalau ditabrakkan dengan modal seseorang, ini bisa ukurannya berbeda-beda nih. Ada yang too much tuh segini, ada yang kurang tuh segini, tiap orang berbeda-beda. Rekomendasi saya kamu tahu dirimu sendiri aja. Misalnya gini, kalau kamu melakukan sesuatu, coba dilihat drive utamanya. Misalnya gini, misalnya ada dua jenis drive. Ini sederhana ya daripada lecture panjang lagi ya. Ada jenis drive yang white hat yang disebut sebagai black hat. White hat itu adalah kamu bekerja karena kamu merasa something yang bigger dari kamu. Itu biasanya nggak ada burnout di situ. Karena kita merasa bagian dari society, kita merasa bagian dari perjuangan besar, itu yang disebut sebagai white hat. Itu efek panjangnya juga justru akan membuat kita lebih semangat. Tapi kalau dorongan motifnya di bawah adalah black hat itu seperti gini misalnya. Kalau nggak kerjain ini pasti nanti saya hilang pekerjaan. Kalau saya nggak beneran nih nanti saya nggak naik tingkat nih, misalnya gitu. Saya malah jadi keinget yang namanya Peter Principle. Oke, whatever. Itu nanti aja kapan-kapan. Tapi intinya kalau kita melakukan sesuatu tidak karena white hat, memang dari internal motif, endingnya kita akan burn out. Sayangnya, society kita sangat terlatih memberi eksternal motif. Jadi kita harus benar-benar menggali internal motif sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kantor ya, kalau kantor ini manajemennya mengetahui sistem ini, dia men-set up sistemnya untuk menggali internal motif, efektivitasnya jauh lebih besar daripada dengan menggunakan eksternal motif. Mungkin secara analitik data, growth-nya tidak akan secepat pakai eksternal motif, tapi internal motif lebih long lasting. Ini contoh paling sederhana yang dilakukan oleh Google. Waktu awal-awal dulu, sekarang sudah enggak. Waktu awal-awal dulu di mana dia memberi 1 hari full untuk si bebas, orangnya mau mengerjakan apa asal laporan. Dia diberi otonomi, dia diberi purpose, dan diberi mastery. Dia diberi level untuk meningkatkan levelnya sendiri. Itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 20%. Padahal tidak disuruh. Karena dia punya internal motifnya sendiri nih. Jadi perlu ditanyain ke bawah, ke dalam diri nih. Kamu mengerjakan sesuatu karena internal motif atau eksternal motif? Kalau karena eksternal motif, coba cari internal motifnya dulu. Kalau ASN mencari internal motif itu mudah. Saya ngurusi orang se-Indonesia. Kalau motifnya udah di situ, seharusnya, ya bukan seharusnya ya, menurut saya itu internal motif yang tinggal ngambil gitu loh. Ini you are part of something bigger and you are on the center of it gitu loh. Kalau ambil itu motif itu diambil nggak ada yang namanya burnout, yang ada namanya passion. Di rumah mikir itu bukan karena hustle culture, di rumah itu karena kamu care deeply tentang itu. Actionnya bisa sama, tapi efek ke dalamnya bisa berbeda. Gitu, jadi lagi-lagi balik, know yourself. Saya Frawanti dari Biro SDM. Mas Abrang, gimana cara meyakinkan ketika kreativitas kita, hasil kreativitas kita dianggap biasa dan diremehkan orang lain, padahal sebenarnya impact-nya itu luar biasa. Gimana cara meyakinkan diri kita sendiri
dan meyakinkan ke orang lain, dan supaya bikin kita nggak down itu gimana, supaya bikin kita tetap selalu kreatif. Terima kasih Mas Abra. Ya, terima kasih banyak Mbak Frawanti. Jadi pertanyaannya kalau kreativitasnya diremehkan tuh Mas, gimana tuh Mas? Itu resiko yang tidak bisa dihindari. Kita tidak punya kontrol terhadap opini orang lain terhadap kita. Yang bisa kita siapkan adalah mental dari awal. Gini, saya dulu ketika sebelum berkarya di musik, itu pesan pertama dari orang tua saya adalah gini, jangan sayang membuang karya. Kalimatnya gitu. Maksud saya apa ini? Jangan sayang membuang karya. Baru belakangan saya paham bahwa jangan meletakkan harga diri pada karya. Karena karya kamu bisa bikin 1000. Orang nggak suka 5 kamu bisa bikin lagi. Orang nggak suka bisa bikin lagi. Dicolong bisa bikin lagi. Jadi nggak eman. Karena yang paling penting adalah mesinnya, bukan karyanya. Justru karyanya bisa berkembang. Pada semua kejadian, meremehkan atau sayang, senang dan seterusnya, itu hanya ada 2 kemungkinan kejadian. Dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu, atau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau kasusnya dia meremehkan karena dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu, ambil kritiknya sebagai cara untuk menumbuhkan diri. Sayang kalau tidak didengarkan. Tapi kalau kamu tahu sesuatu yang dia tidak tahu, coba sampaikan sesuatu itu agar sama-sama tahu, sehingga dia bisa menghargai worth-nya, bahwa hebatnya seberapa sih inovasi itu. Walaupun juga ada hard limitation. Maksudnya hard limitasi itu limitasi yang berasal dari fisiologi. Karena kalau untuk urusan, mohon maaf ini, kalau untuk urusan komprehensi dan IQ itu ada modal dasar. Jadi ada memang sampai tingkat tertentu ya mau dijelaskan kayak apa nggak paham juga. Gitu. Tapi itu bukan urusan tinggi rendah, itu urusan peran yang tepat gitu aja. Tapi nggak usah terlalu sedih dengan diremehkan. Tuhan aja diremehkan manusia kok, cuman karya. Nabi aja diremehkan manusia kok. Ya orang-orang hebat itu semua pasti ada yang meremehkan. Nggak ada yang tidak ada yang meremehkan itu cuma satu menurut saya. Apa tuh Mas? Mr. Bean. Itu nggak ada haternya itu. Itu nggak ada haternya sebenarnya. Iya, Saya iya. nyari YouTube Mr. Bean itu nggak ada haternya nih orang ini. Ada akun yang ngulik-ngulik supaya dia jadi kelihatan jelek tuh nggak ada ya Mas? Nggak ada. Oh iya. Menurut saya itu ya oke, it's part of risk. Part of proses kreatif itu. Pertanyaannya adalah kemudian kamu mau membuat proses diremehkan itu menumbuhkanmu atau tidak, dan itu lagi-lagi pada persepsi yang bisa kita kontrol. Itu faktor luar seperti angin, badai yang tidak bisa kita tidak bisa kita kontrol. Baik, jadi yang paling penting justru menyiapkan mentalnya dulu. Mentalnya, menurut saya gitu. Oke. Kalau nggak berani dikatain, jangan dibawa keluar. Seperti semua penyanyi di kamar mandi merasa dirinya adalah penyanyi yang paling hebat. Iya. Problemnya adalah di kamar mandi nggak ada yang dengerin, makanya nggak ada yang counter opini itu. Kalau dibawa keluar ya siap-siap dengan opini orang lain. Kalau nggak siap dengan opini orang lain, jangan didengerin orang lain lagunya kan. Iya. Gitu. Berarti jangan-jangan kalau nggak dibawa keluar jadi manajer aja. Jadi ini pertanyaan nih Mas Noe nih. Ketika ide itu banyak bermunculan di otak nih, jadi banyak sekali ide nih keluar di otak. Apakah satu ide itu harus diciptakan? Atau sebaliknya nih, berbagai ide dirangkai menjadi satu ide yang kompleks. Gimana Mas? Menarik nih. Sederhana jawabannya, try and error. Nggak ada rumus yang fix tentang itu. Ada ide kompleks yang kemudian menjadi output yang bagus. Ada ide yang sangat sederhana seperti Celsius, seperti derajat itu tadi yang sangat simpel tapi membuat impact yang gitu besar. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Dan ketika mencoba kita harus siap dengan resiko gagal. Ya, baik. Benar banget. Coba. Saya boleh izin elaborasi sedikit kali Mas Iya. Egi ya? Kalau Sikat dong. dipikir-pikir berarti untuk bisa kreatif itu butuh proses waktu yang cukup lama ya Mas Noe? Kalau kreatif itu bisa gini, kalau kreatif bisa sebentar bisa Mas. Bisa kapan saja kreatif menurut saya bisa. Cuman kualitasnya itu loh. Oke. Kan gitu. Kan kita perlu berlatih juga. Ada peribahasa di bahasa Jepang. Tapi saya nggak perlu pakai bahasa Jepang ya, nanti kelihatan pinter bahasa Jepang. Apa namanya? Tapi intinya mengatakan gini. Iya. Seorang master samurai itu gagal lebih banyak daripada seorang pemula mencoba. Jadi pemula mencoba 10.000 kali terus merasa gagal, itu masternya gagalnya bisa 6 kali lipat itu. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk menjadi master. Kegagalan yang segitu banyak. Jadi ya kadang bisa beginner luck juga mungkin terjadi. Iya, benar. Problemnya dengan luck adalah tidak bisa direplikasi. Karena kita tidak tahu sebab akibatnya.
Siap, benar-benar. Benar banget tuh. Belum lagi ketambahan kalau ada yang kenal sama orang dalam. Iya. Iya benar nggak Mas The Egi? power of orang dalam ya. Betul, The power orang of dalam. orang dalam. Oke. Pertanyaan pertama saya, Mas Noe lahir tahun 79, kemudian berkreasi memunculkan karya 2005. Artinya di antara itu ada proses membentuk pola pikir segala macam. Untuk bisa dominan ke sana pasti saya yakin Mas Noe ini seorang lifelong learner lah, belajar dari manapun, dari papanya mungkin Cak Nun segala macam, dari melihat, membaca, mendengar, mencium, merasakan mungkin semuanya di situ. Nah, yang ingin saya tanyakan ini untuk anak-anak saya, untuk mungkin juga anak-anak teman semua, bagaimana membentuk proses sampai tercipta Mas Noe yang istilahnya dari jeda 79 ke 2005 itu. Yang kedua masih terkait dengan waktu juga. Bekerja itu menurut saya juga seni, kreativitas, apalagi bekerja dengan baik itu butuh seni dan kreativitas yang sangat tinggi. Di Setnek kami punya moto, bukan moto sih sebenarnya, menteri kami juga sering berbicara bahwa kami di sini harus bekerja dengan zero mistake. Artinya tanpa ada istilahnya error itu sangat jangan sampai ada error. Dan kalau saya melihat, saya pegawai Setnek semua di sini itu seperti waktu, Mas. Seperti waktu itu berjalan, berdetik, tidak pernah telat sedikit pun, akurat, tidak pernah meleset sedikit pun. Yang ini saya tanyakan, bagaimana Mas Leto memaknai waktu ini, memaknai kami pekerja yang harus bekerja dengan sangat sempurna gitu. Jadi nanti biar ending-endingnya juga ada keadilan antara misalkan kalau ada punishment, ada reward seperti itu. Yang ketiga tentang kita semuanya sebagai manusia. Ngobrolin waktu, kita semua yang di sini itu punya hak istimewa soal waktu. Kita punya berkah menjadi tua, ada di sini saat ini. Kita melewatkan masa TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan saya yakin semua yang di sini ini udah lulus kuliah. Udah ya anggap aja udah generasi tua lah ya gitu. Dan hal baik menjadi tua adalah kita sangat bahagia dengan apa yang kita miliki saat ini. Kadang kita istilahnya udah pikirannya udah nggak neko-neko, Mas. Sudah ya udah cukup, nggak macam-macam. Tetapi itu juga bukan hal baik. Karena kita juga di satu sisi yang lain kita juga bisa terjebak untuk tidak berjalan, untuk tidak bergerak ke depan, untuk tidak berkreasi dan menjadi mandek. Nah itu bagaimana kira kita melawan itu, Mas? Terima kasih banyak, Mas Noe. Ya, terima kasih banyak. Luar biasa. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu Tepuk tangan. buat sobat Gaharu kita. Tapi tadi sampai lupa loh ngasih tahu nama sama unit kerjanya. Saking gitu. semangatnya itu. Saking excitementnya, betul. Saking Maaf excited banget, ya. nama saya Angga Adi, saya dari Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah. Terima kasih Mas Angga. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Angga. Jadi entar dulu Mas. Karena tahu tadi katanya konsep waktu terbatas. Kita harus bersyukur ada di sini. Makanya sekali nanya pertanyaan 3. Nah, Langsung borong ya. Mas Noe, tapi masih inget toh pertanyaannya apa aja? Ya, itu yang pengen saya katakan nanti, ingetin ya kalau. Kalau nggak bisa 2 SKS lagi ya, Mas ya. Iya. Baik. Monggo Mas, yang pertama. Oke, yang pertama tentang learning itu tadi ya. Saya merasa pentingnya menjaga sense of wonder. Karena kita akan berhenti belajar ketika kita merasa sudah tahu. Padahal pengetahuan itu multiverse, multivariat dan seterusnya. Jadi ketika ada question setiap saat, ada sense of wonder, jadi kagum pada banyak hal. Saya ketika kecil hidup di kampung, jadi saya kagum tuh dari ngelihat listrik sampai naik pesawat itu saya mengalami kekaguman luar biasa. Semuanya tuh wah naik lift pertama, naik eskalator pertama itu ada sense of wondernya. Dan menurut saya itu modal luar biasa. Karena ketika ada sense of wonder, pengen tahu, buntutnya panjang. Pengen tahu buntutnya panjang. Jadi kalau saya sama anak saya itu selalu membangunnya adalah sense of wonder itu tadi. Why? Ada 6 iteratif komunikatif yang kita pakai setiap hari. Itu yang dipakai manusia untuk mencari informasi buat 5W1H lah intinya. Tapi kan yang paling membutuhkan jawaban di situ adalah how dan why-nya. Itu yang akan menjelaskan sense of wonder. Jadi kalau sekolah menyediakan buat terus-terusan, buat who dan when ya terus, mungkin orang tuanya bisa menyediakan why dan how-nya. Karena itu untuk menjadi lengkap sebagai iteratif komunikasinya gitu. Ya. Siap. Yang kedua tadi mengenai Waktu.
Sebelum saya agak lupa juga sih, Mas Egi. Mas Egi inget gak? Yang kedua itu soal waktu ya Mas ya. Soal waktu. Mana gak yakin? Masih deg-degan loh ini Mas. Oh, deg-degan. Masih deg-degan loh saya loh. Iya. Langsung ngeborong 3 loh Mas. Ngeborong 3. 1, 2, 3, tiga-tiganya. Mungkin Mas Angga bisa bantu. Saya- Pertanyaan nomor 2. Itu tadi zero mistake Saya itu. Ya, Yes. bagaimana Mas Oh, Roy iya. memaknai waktu gitu. Begitu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga menurut saya di dunia. Kenapa? Itu satu-satunya sumber daya yang adil di semua orang di seluruh dunia. Kalau sumber daya yang lain, uang, pikiran, IQ, kesehatan badan, itu bisa nggak adil. Tapi kalau waktu, itu menurut saya sumber daya yang paling adil. Jadi kenapa saya tadi itu adalah gift of time pada jenis inovasi yang paling penting adalah ketika orang bisa memanfaatkan waktu sangat efektif, dia akan maju jauh lebih ke depan daripada yang lain. Karena ini modalnya sama semua orang, sehari 24 jam semua orang. Jadi yang paling bisa memanfaatkan waktu itu dia akan yang menjadi terdepan. Kenapa? Inovasi yang berhubungan dengan efisiensi, liquidity, entah terhadap sumber daya, liquidity terhadap ilmu, whatever liquidity semakin cepat bergerak, itu semakin efisien dia, semakin banyak impactnya di dunia nyata. Jadi pendapat saya terhadap waktu itu adalah untuk diperhatikan setiap saat. Itu tentang waktu. Yang ketiga apa tadi? Zero mistake. Zero mistake. Iya. Betul. Hah? Tentang kita sebagai manusia. Zero mistake. Salah Tadi lagi. zero mistake ah. Boleh saya ulang ya? Yang Boleh, kedua boleh. tadi itu. Saya kekeh nih Yang zero kedua, mistake. yang Tadi saya zero bisik-bisik mistake. sama Mas Egi. Mas Egi, yang ketiga kira-kira apa ya? Kata Mas Egi, zero mistake. Jadi kita sebutin aja zero mistake gitu. Zero mistake Mas. Soalnya tadi pertanyaan cukup panjang dan ngomongin ini kita tadi diingetin sama Mas Angga. Saya udah amazed Kita tuh dulu udah bapak-bapak ada. gitu. Jadi sampai waduh, iya ya, agak gampang Soal lupa. zero mistake itu tadi saya malah belum merespon ya. Menurut saya zero mistake sebagai gini, manusia itu sebutannya aiming creature. Aiming creature artinya dia butuh aim, butuh tujuan untuk bisa berjalan. Sebelum ada tujuan dia nggak bisa berjalan. Tujuan itu gunanya apa? Agar ketika dia ketemu informasi, dia bisa mengkategorisasi mana yang primer, mana yang sekunder. Semakin dia mendekati pada tujuan, dia menjadi semakin primer. Nah, itu sebagai horizon tujuan, zero mistake itu no problem. Tapi kalau dipaksakan kemudian harus zero mistake, itu ya Nabi aja punya salah kok, apalagi kita manusia biasa gitu. Jadi nggak apa-apa, sebagai titik maksimum asal kita sadari yang bisa kita dapatkan adalah hanya optimal. Tapi bukan itu kalau jadi alasan, kan nggak mungkin, semua manusia ada salahnya pasti gitu. Alasan untuk tidak maksimal juga nggak baik juga menurut saya. Jadi semua ada fungsinya. Nah, Yang ketiga tadi Di masa depan Mas. Boleh saya ulang aja ya biar boleh, silakan Mas Angga. Jadi Masih ada waktu nih. Boleh. soal waktu ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Kita sebagai manusia itu punya hak istimewa soal waktu. Menjadi tua saat ini, kita melewati banyak masa dan bertahan masih hidup. Cuma ada orang yang bilang hal baik menjadi tua adalah kita menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki. Kita istilahnya cukup, ya udah nggak neko-neko lagi lah istilahnya. Nah itu di sisi lain itu bisa juga membuat kita malas belajar, malas bergerak, malas berjalan, malas berkreativitas. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi itu? Oke. Mungkin itu pada layout yang sudut pandang begini. Manusia itu ada dua ruang yang kita selalu bermain di situ, yaitu ruang kemungkinan dan ruang kepastian. Mungkin dia merasa tenang karena kepastiannya sudah fix nih, gaji bulanan dan seterusnya itu kan sudah mulai stabil nih. Tapi kalau orang stabil semuanya itu pasti cari ketidakpastian. Kenapa dia kemudian cari liburan, dia kenapa punya klub sepak bola, punya klub gaple dan seterusnya. Kenapa? Karena dia punya ketidakpastian itu. Nah, ruang kemungkinan pada ketidakpastian itu juga harus dijaga proporsinya, harus imbang nih. Nah, ketidakpastian ini ekspansinya bisa bermacam-macam. Kalau yang muda, ketika muda ekspansinya sudah sangat bebas karena kita tidak punya tanggung jawab. Tapi ketika sudah tua, berkeluarga, kita punya root nih, kita punya kuda-kuda yang tidak mungkin ruang kemungkinan kepastiannya pindah dari situ. Ini yang membuat sepertinya stuck. Tapi sebenarnya kalau didalami, itu juga ruang kemungkinan yang luar biasa. Paham nggak maksud saya? Gini,
Kalau anak muda itu analoginya gini, kalau anak muda itu pengen cari air, dia gali sumur, nggak dapat pindah sumur, gali sumur nggak dapat pindah sumur, nggak dapat. Tapi ketika sudah menikah, sudah punya keluarga, punya tanggung jawab, dia nggak bisa ganti sumur. Dia harus menggali ilmunya dari satu sumur itu. Tapi justru dia akan mendapatkan air. Karena dia gali nggak dapat, gali lagi lah nggak ada pilihan lain kok, gali lagi lah nggak ada pilihan lain. Kemudian dia akan mendapatkan air di situ. Nah jadi dari kejadian sehari-hari, menurut saya luar biasa ilmunya yang sangat banyak yang tersedia. Ilmu itu tidak pernah berhenti disediakan. Problemnya adalah persepsi kita, mampu melihatnya atau tidak. Penelitian dari Benjamin Libet kalau nggak saya salah. Tapi ada penelitiannya, coba mencari. Dalam 1 detik, informasi yang masuk ke kesadaran itu sekitar 50 bit. Tapi informasi yang masuk bawah sadar itu sekitar 11 juta sampai 20 juta bit. Jadi timpang informasinya gitu banyak. Bagaimana menggali bawah sadar? Itu lagi balik-balik. Bagaimana kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri? Karena manusia adalah makhluk komunikasi. Kalau misalnya sudah ketemu keresahan gitu, coba ngobrol, resahnya kenapa? Kenapa stuck? Coba ngobrol stucknya kenapa? Karena diri pasti punya jawaban. Kadang-kadang dia membuat trigger tidak enak agar ditanyain sama diri sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Makanya perlu ngobrol sama diri sendiri itu menurut saya sangat-sangat penting. Ya nggak kayak orang gila ya. Ya kamu gimana? Ya, baik-baik saja. Itu bukan maksud saya bukan di situ. Maksud saya ngolah coba timbang-timbang di situ. Jadi semakin tua kita daya jelajahnya semakin kecil. Tapi kemungkinan untuk mendalami jadi semakin besar. Itu imbang-imbangan. Anak muda menang energi, orang tua menang pengalaman. Anak muda menang kemungkinan, orang tua menang kepastian. Nah itu bukan berarti kamu nggak bisa muda, karena yang pasti tua itu badannya. Tapi kalau pikirannya bisa umur berapa saja yang kita mau. Kuncinya yang di highlight atau yang bisa nanti menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Menurut saya unleash your creativity sebagai aim itu oke. Tapi ini nggak applicable ke semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang punya daya kreatif. Ada yang punya daya menata, memelihara itu tadi. Menurut saya unleash your inner self. Karena di inner self kamu akan menemukan tempat yang tepat. Urusanmu kreatif, urusanmu memelihara, tapi semua akan dipastikan bahwa dirimu di tempat yang tepat untuk menjadi produktif bersama. Jadi salah satu dari kreatif adalah untuk mengenal diri dan menemukan tempat diri itu yang paling efektif di mana sih. Ini dunia bukanlah urusan tinggi-tinggian, bukanlah urusan hebat-hebatan, karena semua orang juga akan mati. Setahu saya tidak ada kain kafan yang ada kantongnya, sehingga nggak akan ada yang bisa dibawa mati. Yang pasti adalah semua hidup pasti akan mati, tapi tidak semua hidup bisa memberi arti. Dengan hidup, mari kita memberi arti pada posisi yang tepat disiapkan oleh Tuhan, agar kita bisa menjadi anggota yang produktif pada society. Mungkin itu. Ya, tepuk tangan yang meriah.